Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Oke. Bagaimana hari ini kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Sarapan. Oke. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar, kemarin sudah belajar tentang apa namanya, teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang lanjut ke pembelajaran atau materi tentang teks eksplanasi. Ada yang tahu teks eksplanasi apa? Tidak tahu karena belum belajar. Oke. Teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam ataupun fenomena sosial. Nah, fenomena alam seperti apa saja? Longsor, banjir, gempa, tsunami, gunung meletus. Fenomena sosial apa contohnya? Tawuran, apalagi kalau perang misalkan, itu maksudnya apa? Sosial. Perang yang terjadi di beberapa negara. Apa tujuannya? Tujuannya itu adalah untuk memberikan pemahaman dan wawasan secara jelas kepada pembaca. Itulah mengapa di dalam teks eksplanasi harus memuat proses, kemudian sebab akibat dari suatu kejadian. Oke. Harus faktual. Tulisan jelek. Asli. Harus faktual, tidak boleh membuat teks eksplanasi dengan cerita-cerita yang fiksi atau yang hasil karangan sendiri, tidak bisa. Jadi harus sesuai dengan informasi yang terjadi di kehidupan, seperti banjir, tawuran, perang di beberapa negara. Kemudian yang kedua adalah bersifat keilmuan. Harus ada menyimpan tentang ilmu pengetahuan, seperti gempa bumi yang dikaitkan dengan ilmu geografi atau aksi demonstrasi yang dibahas dari sudut pandang ilmu sosiologi. Harus bersifat keilmuan, jadi bisa digabungkan atau dihubungkan dengan ilmu pengetahuan. Terus yang ketiga adalah bersifat informatif. Hanya bersifat informatif, bukan untuk mengajak. Jadi hanya sebatas informasi saja kalau teks eksplanasi. Hanya untuk informasi saja. Kemudian membahas hal-hal yang umum. Yang keempat adalah membahas hal umum yang terjadi di kalangan manusia ataupun di kalangan masyarakat, seperti tadi demonstrasi, tawuran, terus banjir. Nah, itu adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Jadi ketika kita membuat teks eksplanasi juga harus mempelajari tentang kaidah-kaidah bahasa dalam teks tersebut. Nah, di antaranya adalah yang pertama adalah konjungsi. Apa konjungsi? Kata sambung. Nah, konjungsi di sini ada dua. Ada konjungsi kausalitas. Yang kedua adalah konjungsi kronologis. Nah, konjungsi kausalitas adalah bahasa yang digunakan untuk menggantikan penyebutan benda. Contohnya,
yang biasa digunakan dalam teks eksplanasi antara lain misalkan kata ini, kata itu, apalagi tersebut. Nah, itu adalah pronomen. Kemudian yang ketiga adalah pasif. Kata pasif. Seperti diawali dengan imbuhan di, kemudian ter. Contohnya, contoh kalimat, para buruh yang tergabung dalam organisasi Ikatan Buruh Indonesia menyampaikan aspirasi mereka di depan Istana Presiden. Nah, sudah ada kata tergabung sama di depan. Nah, itu adalah kata kerja atau kata pasif. Kemudian denotatif. Apa denotatif? Nah, kata denotatif itu adalah kata yang memiliki makna yang sebenarnya. Nah, maksudnya adalah kata yang sesuai dengan observasi berdasarkan penglihatan, penciuman, pendengaran atau pengalaman. Nah, jadi kata denotatif itu bisa disebut dengan kata yang faktual maksudnya. Jadi apa yang kita lihat ditulis dalam teks eksplanasi. Kata teknis. Nah, kata teknis. Apa kata teknis? Kata atau gabungan kata yang mengungkapkan konsep, kemudian proses, keadaan, dan sifat dalam bidang tertentu. Singkatnya, kata teknis itu dapat disebut sebagai istilah. Atau ya, kata teknis adalah kata-kata istilah. Contohnya, ketika kita sedang membaca teks eksplanasi mengenai kebakaran hutan, kemudian kita menemukan kata istilah dari fire spot, yang berarti titik awal penyebaran api. Nah, seperti itu. Di sini ada dua contoh dari teks eksplanasi. Saya buat dua kelompok. Nah, satu kelompok untuk meneliti teks eksplanasi tentang tanah longsor. Nah, yang kedua tentang banjir. Nah, di situ kalian cari ciri-ciri dari tes eksplanasi, kemudian kaidah kebahasaannya, kemudian kalian juga cari struktur dan cara membuat teks eksplanasi. Ada pertanyaan? Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.